lagi gitu. Jadi mestinya hari sebelumnya itu sudah diberitahu ya sebagaimana kelas-kelas sebelumnya gitu. Jadi kalau hari ini itu ada PPG sehingga bisa di awal saya di grup itu coba apa namanya jadi saya masuk Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, ya. Ih, si Bapak teh mana menghilang lagi. Kecil. Di Cirahong. Itu mic-nya masih Kak Unmut. Pun mute. Background anak SD gini euy. Siapa saya lah. Lega teuing udah ngalawang. Tos waas Pak ningali kelas. Sae. Main speaker mic aya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok putus-putus ya sinyalnya. Iya. Iya Bapak, putus-putus. Terlalu jauh dari Ciamis. Baik. Kalau saya lihat di grup itu ya jumlah peserta semua itu ada 13 ya? Iya. Baik, ada 13. Mungkin lebih baiknya nanti. Ini kita mulai taruh dulu atau langsung? Taruh aja dulu Pak. Baik, enggak. Ya. Mungkin ya taruh singkat aja lah gitu ya. Jadi saya sendiri namanya Badrudin. Jadi pengalaman mengajar yaitu mulai tahun 1989. Jadi ketika lulus S1 waktu itu di STAIN gitu ya. Jadi di tempat saya dulu yaitu di IAIN ya. Jadi IAIN Fakultas Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang. Yang sekarang jadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi sampai sekarang. Mulai tahun 89 sampai tahun 1987 itu saya ngajar mata kuliah yang berhubungan dengan kebahasa Araban. Jadi mulai dari balaghah, dan lain-lainnya. Ketika tahun 87 kemudian waktu itu tarbiyah jadi dibuka jurusan syariah yang sekarang menjadi fakultas syariah. Maka kemudian saya pindah di fakultas syariah. Jadi pada waktu itu saya sudah mengambil S2 tarbiyah
akhirnya pada semester 2 saya harus pindah ke syariah. Sehingga S2 saya yaitu Magister Hukum Islam. Sampai sekarang saya di Fakultas Syariah. Jadi berkali-kali saya juga dipercaya untuk memimpin fakultas, dan yang terakhir kemarin ini adalah wakil dekan 1 bidang akademik. Dan alhamdulillah, jadi kemarin saya diminta oleh Bapak Ibu di UIN Maulana Malik Ibrahim untuk menjadi ketua panitia pemilihan rektor. Dan sekarang sudah terpilih rektor yang baru, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Jadi kalau dari sisi umur, jadi saya sudah cukup tua dibanding dengan Bapak Ibu gitu ya, yang masih muda-muda, yang masih energik gitu. Beda dikit, Pak. Mudah-mudahan bagaimana? Beda dikit. Jadi mudah-mudahan ya, jadi Bapak Ibu ini menjadi generasi yang terbaik untuk bangsa ini. Amin. Sekarang saya di Fakultas Syariah, qawaid fiqhiyah, usul fiqh, di samping juga ya saya ini tercatat sebagai dosen. Saya ini sesungguhnya adalah dosen di pasca sarjana, jadi ngajar Islamic Studies, jadi dirasa Islamiyah. Itu termasuk juga isu-isu baru kontemporer dengan pendidikan Islam. Itu mungkin sekilas jadi perkenalan dari saya kepada Bapak Ibu. Barangkali sekarang dapat dilanjutkan secara berurutan. Jadi, Ibu mengajar, kemudian mengajarnya di mana? Di SD atau di SMP atau di SMA atau di mana? Dibilahkan. Mungkin dimulai dari siapa ini yang muncul di gambar ini? Jadi di saya ini yaitu Bapak Maman Usmana. Iya. Dipersilahkan. Ketua kelas, Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Kusmana. Tempat lahir Ciamis 11/94, Pak. Iya. Saya masih 27 tahun. Awal ngajar, awal kultural. Mulai terjun di sekolah, awalnya bantu-bantu gitu Pak di sekolah. Pas 2012, pas lulus, dilanjut pengabdian. Lulus S1 ya? Lulus S1 itu 2017 Pak. 17. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut berikutnya. Jadi Pak Asep ya, Asep Dudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ketemu dengan Pak Dokter. Mudah-mudahan ada berkah. Ya, Asep Jamaluddin, tugas di Pusat. Mulai ngajar dari sudah lama dan Ya. alhamdulillah masih non PNS. Mudah-mudahan besok tanggal 30 mau P3K tes, mendoanya mudah-mudahan lulus. Amin, amin. Mudah-mudahan. Sudah lama mengabdi, mudah-mudahan insya Allah tetap diberi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir 14 Januari 72, jadi sudah 40 tahun Pak. Alhamdulillah. Anak saya juga barusan lulus kuliah S1 di Fakultas Teknik barusan.
sama-sama masih kuliah juga sama, boleh. Dan anak berapa putra semua? saya 3 Pak. Sudah sarjana? Dan saudara-saudara 1 di MA, Iman 2, paling bungsu itu sudah di MTS, baru masuk. Alhamdulillah. Jadi saja kendaraan dari saya dan asal Amis. Asal Ciamis ya. Okay. Ciamis. Terima kasih. Okay. Baik, bisa dilanjut oleh Ibu Reni. Ibu Reni Sudari. Ya, mohon maaf Bapak, ini anak saya ikut. Oh, biar aja, biar punya pengalaman. Ya. Perkenalkan nama saya. Iya. Nama saya Sinyal. Udah kedengeran? Tapi sinyalnya bukan dari saya aja tadi. Lanjut. Pak. Silakan dilanjut. Diulangi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Sundari. Tempat lahir Purwakarta 21 Februari 1986. Asal dari Ciamis dan pengalaman mengajar dimulai pada tahun 2010. Pada awalnya paman itu bikin yayasan ya Pak. Pada waktu itu saya udah menikah dan punya anak dan diperbantukan di yayasan walaupun masih lulusan SAP diperbantukan untuk mengajar. Pada awalnya saya nggak mengajar PAI, saya mengajar IPA tahun 2006 mulai masuk 2014 mulai masuk kuliah dan lulus tahun 2016 Pak. 2020. Kemudian 3 tahun setelahnya alhamdulillah ada CPNS dan alhamdulillah saya lulus. PNS 20 sampai dengan sekarang. Dan 3 Sindang Kasih. Bilangnya Bapak Asep Jamaluddin ya Pak. Ya, sekarang anak saya alhamdulillah 2 dan calon 3 ini saya sedang bersama akhir dari PPG ini dari semuanya kita. Mungkin itu saja dari saya. Ya, jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Robiah. Robiahnya sejak tadi dengaran di saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah, dari Ciamis, Raja Desa. Belajar dari tahun 2012 di SMP. Alhamdulillah kemarin 2020 lulus CPNS. Mungkin umur 31 tahun. Makasih. Udah punya putra? Punya 1 tahun. Apa? 2 aja. Oh, 2 cukup. 3. Baik, lanjut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini? Ada Ibu Dede. Bu Dede Sumiati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sumiati, asal dari Ciamis, Kecamatan Banjarsari, Pak. Iya. Saya kelahiran Ciamis, tanggal 6 Juli 1969. Sudah uzur, Pak. Enggak juga. Selisihnya sedikit dengan saya. Ya. Saya mengajar di SD 1 Ratawangi.
sebelumnya mengajar di SD 2 Ratawangi dari tahun 2004, Pak. Iya. Sudah lama sekali, Pak. Baik. Luar biasa pengabdiannya. Tidak Iya, ada iya. kata udzur di dalam pendidikan gitu. Iya, Nanti saya kasih tahu salah satu resep untuk menghindari penyakit pikun itu adalah mengajar. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak ini Enjang Jamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enjang Jamasari. Saya mengajar di SMK Al-Huda Sadananya sejak tahun 2013 dan alhamdulillah sampai sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu latar belakang pendidikan S1-nya apa? Tarbiyah atau Tarbiyah, Pak. Tarbiyah ya. Tarbiyah. Iya, tarbiyah. Di mana? Di IAILM Suryalaya, Tasikmalaya. Suryalaya. Ya. Dekat dengan itu, dengan pondok pesantrennya almarhum Abah Hanum. Iya, di sana di Abah Hanum di sana. Oh, di Abah Hanum ya. Iya. Baik, nggih. Pak Nandar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga semuanya sehat dan panjang umur. Amin. Nama saya Nandar Mulyana, kebetulan saya di Ciamis di SMA 3 sejak 2016. Awalnya saya mengajar di SMA Mandiri Rancingan sejak 2000. Dan sampai sekarang alhamdulillah honor. Jadi 21 tahun. Insyaallah. Amin. Saya S1 dari Universitas Islam Bandung di Bandung. Di Bandung. Terima kasih. Berikutnya ini Bapak siapa ini? Bapak Asep mungkin moga-moga yang Jamaludin. belum siapa ya? Ibu Siti tadi nggih. Dipersilahkan. Siapa aja yang belum? Siti. Iya. Ya Bu Siti tadi ya, nggih. Ada anak Siti saya. Rokoya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rokoya. 1 Januari 1988. Saya ngajar di SD Sindang Sari sejak tahun 2006. Waktu itu saya mulai megang waktu semester kedua D2. Sampai saat ini masih kurang 15 tahun ya. Anak saya baru 2, alhamdulillah. Baru 2. Yang pertama kelas 5 SD, yang kedua kelas 2. Sekian Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya masih ada? Ini siapa? Pak Dedi. Oke. Ada. Mesin. Yang belum. Siapa yang belum? Master. Mungkin Pak, cuman ada 8 orang. Oh gitu ya. Jadi yang ini. Yang ada belum baik, hadir. terima kasih ya. Di materi kita sekarang ini kan berbicara tentang isunya kan profesi guru gitu ya. Jadi guru itu sebagai sebuah profesi atau lain bahwa mengajar itu adalah satu pekerjaan yang harus dikerjakan secara profesional. Ya. Itu sesungguhnya bisa disebut dengan profesi. Jadi profesi itu ya ini kan kita ya karena
karena jenjang akademik lalu dan 3 disebut dengan doktor, yang kemudian ya kepakatannya bisa menggunakan 850, kemudian dia disebut dengan profesor. Tetapi sesungguhnya siapapun ya, apapun profesinya, kalau dia mengerjakan pekerjaan itu dikerjakan profesional, profesor gitu. Jadi Bapak Ibu ini sesungguhnya profesor. Karena itu kalau di dalam bahasa Arab profesor itu bahasa Arabnya itu apa? Bahasanya profesor itu apa? Al-alim, al-alamah. Bahasa Arabnya profesor itu al-ustaz. Al-ustaz. Iya, jadi kalau Bapak Ibu menemukan tulisan, jadi ada ya hamzah, tahu hamzah. Hamzah itu yaitu alif yang di atasnya ada hamzahnya itu. Jadi ada hamzah titik, kemudian dal b dal titik Badruddin misalnya, itu bacanya al-ustaz ad-doktor Badruddin gitu. Artinya Profesor Dr. Badruddin itu. Jadi bahasa Arabnya itu adalah al-ustaz. Karena itu kemudian ya di sini justru malah kalau di langgar-langgar di mushola itu disebut ustaz. Tapi kalau di sekolah itu disebut ya Pak Guru atau disebut ya dengan profesor begitu. Nah, siapa sesungguhnya orang yang bekerja secara profesional itu? Orang yang bekerja secara profesional yang pertama yaitu orang yang memang memiliki kompetensi. Dia memang kompeten di bidangnya. Jadi kalau orang itu tidak punya apa, kompeten itu apa? Bahasa Arabnya itu kafaah. Jadi kafaah, ya kemampuan, memiliki kemampuan yang cukup, gitu ya. Jadi ya mampu dalam artian ya, dari ya, perencanaan, mulai dari merencanakan, melaksanakan kegiatan sampai kepada evaluasi kan itu. Jadi setiap pekerjaan pasti melibatkan ya 3 aspek tadi. Itu. Perencanaan, ada aktivitas, kemudian ada evaluasi. Apapun yang dikerjakan oleh seseorang. Coba sekarang ya misalnya Bapak Ibu mau mengerjakan apa sekarang? Misalnya sekarang orang mau buat jajan, mau buat kue. Mau buat kue kira kalau nanti jadinya gimana? Bisa tidak terukur budgetnya atau tidak terukur karena itu kemudian direncanakan. Nah, di dalam merencanakan itu maka kemudian jadi di dalam merencanakan itu maka ya disiapkanlah gitu ya. Jadi kajian akademisnya ya kalau mau membuat jajan maka kemudian disiapkan deskripsi penjelasan tentang tersebut. Bagaimana cara masaknya, bagaimana cara meraciknya sehingga kemudian menjadi sebuah adonan. Nah, itu ya sudah ada resepnya. Resep itu adalah informasi akademisnya. Jadi kalau ya seseorang mau membuat rencanakan maka ya, ketika ingin membuat kue dengan benar maka harus ada kajian teorinya. Nah, resep itu teorinya. Lalu kemudian ya setelah terkumpulkan bahan bagaimana melakukan sebutan dengan proses kue. Dan kue matang, apa yang dilakukan? Merasakan itu adalah bagian dari mengevaluasi hasil. Nah, kita juga di dalam pendidikan itu tidak terlepas dari 3 aspek tersebut. Seorang guru ya berangkat ke sekolah tanpa perencanaan maka nanti di sekolah itu ujungnya hanya ngumpul dengan teman itu nantinya. Gitu.
Jadi nggak boleh, harus ya direncanakan dengan matang, itu. Kemudian efektif, efisien. Nah, dengan demikian maka begitu selesai dikerjakan maka juga harus terukur. Gitu. Sama juga ya seperti seorang ibu misalnya ketika dia mau tiba-tiba seorang ibu misalnya suami lalu kemudian ya jadi untuk belanja ya, bahan-bahan yang mau dimasak hari ini. Tetapi karena tidak direncanakan, apa yang terjadi? Pasar kemudian ketika ada daging ayam dibeli. Itu. Nah, kalau daging ayam kira-kira nanti dimasak apa? Ternyata di situ kemudian ya juga daging sapi yang begitu akhirnya juga dibeli. Ingat untuk pindah sedikit ternyata di sebelah kambing maunya yaitu sampai di rumah kemudian ya, jadi uangnya habis dan tidak semua kemudian ya bisa dimasak dengan baik. Nah kira-kira seperti itu. Jadi guru profesional adalah guru yang pandai, ya guru yang memiliki kemampuan untuk ya merencanakan sebuah kegiatan pembelajaran, gitu ya, sampai kepada evaluasinya. Nah, sekarang ini dengan adanya PPG, gitu ya, dengan adanya ketuntasan belajar, ini roh atau jiwa keguruan itu sedikit bergeser. Jadi banyak sekarang guru yang mestinya dia itu menjadi guru bagi siswa, tetapi sekarang di guru bagi mata pelajaran. Tahu apa bedanya gurunya siswa dengan gurunya mata pelajaran? Apa bedanya seseorang menjadi guru untuk siswa dan menjadi guru untuk mata pelajaran? Untuk bidang studi. Apa bedanya? Coba barangkali ada yang bisa komentar. Monggo. Panjang mungkin? Mungkin kalau guru mata pelajaran, kalau guru untuk pelajaran itu ya, dia itu hanya mentransfer materi saja gitu, tanpa bisa mentransfer membentuk watak atau karakter peserta didik. Sementara kalau guru untuk peserta didik itu kan dia harus bisa membangun atau membentuk karakter si peserta didik tersebut. Mungkin seperti itu Pak kalau menurut saya. Baik, betul sekali itu. Jadi kalau guru, jadi penting mata pelajaran yang sudah direncanakan pada hari ini itu tersampaikan dengan tuntas. Jadi prinsipnya itu adalah ketuntasan belajar gitu. Selesai. Apa sekarang yang diajarkan itu teori tata cara sholat berjamaah. Itu. Misalnya. Jadi ketika misalnya di situ yaitu ada dari pelajaran itu agama itu yaitu sekarang masuk kepada materi sholat berjamaah. Nah itu kan bisa dijelaskan itu teori di dalam kelas. Gitu. Nah setelah selesai ya sudah selesai, kemudian tinggal ini selesai tuntas gitu. Anak-anak kemudian ya diberi soal. Kalau kemudian diberi soal 10, menjawab 10 dan dengan benar maka dapat 100. Kalau di 6 ya dari 10 yang benar maka kemudian dapat 60 begitu. Udah selesai. Itu. Nah, ketika waktu zuhur tiba, maka kemudian ya anak-anak
jamaah sendiri dengan temannya, gurunya ada di kantin. Jadi di kantin sekolah itu. Kan yang penting kan sudah tuntas diajarkan di dalam kelas itu. Tetapi kalau menjadi guru bagi anak didik, seorang guru itu siap menjadi teladan bagi anak didik. Gitu. Jadi ada pendekatan keteladanan. Itu. Jadi, kalau anak didik itu sudah ya, mampu ya menirukan dan menjadikan guru itu sebagai teladan, maka guru tersebut adalah guru bagi anak itu. Nah, sekarang ini ya, jadi dengan adanya PPG ini gitu ya, ini sesungguhnya pemerintah dalam ini yaitu Kementerian Dikbud Pendidikan dan Kebudayaan itu sebetulnya ingin ya, jadi ada laporan yang bisa dibaca dengan mudah mengenai kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Bahwa Bapak Ibu ini sudah mengajar mana buktinya. Jadi Bapak Ibu sudah yang melaksanakan tugas gitu ya. Dari jam 8 pagi misalnya sampai sore atau siang, itu mana buktinya. Ada rekaman dan secara tertulis. Itu adalah bukti. Nah sekarang ini justru ya yang banyak itu buktinya ada tetapi kegiatannya nggak ada gitu. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu jangan sampai keterangan yang begitu itu. Jadi penting ada laporan. Gitu. Ya, yang penting ada laporan ya sekalipun ya kegiatannya nggak ada gitu. Gitu. Ya, banyak sekarang ini kan ya hampir seperti itu. Jadi seminar-seminar apa gitu. Yang penting ya dipasang banner, penting dipasang spanduk, lalu kemudian ya foto-foto di situ selesai laporan gitu. Laporan kegiatan, ada laporan keuangan, udah selesai gitu. Artinya kemudian semangat jadi lebih baik itu hilang. Nah, kapan Bapak Ibu ya sebagai pendidik yang mulia ini nanti ya dengan PP jangan sampai kemudian
Apa yang dimaksud dengan kata zu ilmin di situ? Bahwa ya manusia ini punya ilmu itu tidak sejak lahir gitu. Artinya apa gitu loh. Ya, ketika manusia belum mengetahui di mana ilmunya ya. Pernah bertanya, enggak? Bapak Ibu pernah bertanya Anda gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu belum punya ilmu, di mana ilmu Bapak Ibu? Udah gini aja, sekarang Bapak Ibu kan sudah tahu siapa saya, karena saya tadi sudah memperkenalkan. Nah, ketika saya belum memperkenalkan kepada Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu belum punya ilmu, belum punya pengetahuan tentang saya. Nah, ketika Bapak Ibu belum punya ilmu, di mana ilmunya Bapak Ibu? Di Allah. Ya, di Allah. Karena itulah gitulah, yang punya ilmu ya sejak adanya. Jadi Allah itu punya ilmu yaitu sejak adanya Allah itu. Gitu. Nah, itulah disebut dengan Al-Alim, yang Maha mengetahui. Nah, kalau manusia sehingga kemudian dia menjadi tahu gitu. Jadi di setiap manusia yang awalnya tidak tahu itu, kemudian dia memperoleh informasi dengan cara belajar atau diberitahu, sehingga kemudian dia menjadi orang yang tahu, itu namanya ilmin. Nah, karena itu, jadi yang punya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya,
mentransmisikan ilmunya itu melalui para nabi dan rasul. Nah, orang-orang yang memperoleh ilmunya Allah melalui tradisi kenabian dan kerasulan itu, maka disebutlah dengan ulama. Jadi Bapak Ibu ini adalah para ulama. Nah, siapa ulama? Para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Nah, apa pewaris itu? Pewaris itu apa ya? Yang melanjutkan, yang menerima ilmu, yang menerima warisan gitu. Warisan. Kalau Bapak Ibu misalnya menerima warisan dari kalau misalnya gini, kalau panjenengan ya, kalau Bapak misalnya menerima harta warisan dari orang tua yang sudah meninggal, itu menerimanya itu dengan cara membeli atau karena dia sebagai anak ya otomatis dia menerima. Karena ada sebab. Sebagai anak, sebagai anak. Otomatis tidak membeli gitu. Karena itu kemudian ilmu tidak diperjualbelikan karena ilmu itu statusnya adalah seperti harta waris gitu. Itu. Jadi ilmu itu tidak diperjualbelikan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berangkat ke sekolah dengan niat memperjualbelikan ilmu, maka besok Bapak Ibu sudah tidak memperoleh pahala dari mengajar itu. Ya, karena Bapak Ibu ya sudah menerima bayaran, menerima gaji, dan gaji itu adalah imbalannya. Nah, di sini yang perlu ya ditata. Bagaimana kita menata niat, bagaimana kemudian kita menempatkan niat. Bahwasanya ya, seorang guru ketika misalnya diminta ya, atau tidak diminta untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, ketika dia sudah memiliki status sebagai seorang guru, maka dia harus menyampaikan ilmu. Jadi itu sudah menjadi sebuah kewajiban gitu. Jadi guru, siapa guru ini gitu lah. Guru ini adalah orang yang punya murid. Nah, kalau tidak punya murid jangan dipanggil sebagai guru. Karena itu hubungan ya keniscayaan. Jadi hubungan keniscayaan. Itu. Jangan disebut ustaz kalau dia tidak punya santri. Ya, jangan disebut dengan ajengan gitu lah. Kiai kalau dia tidak punya santri. Sama seperti ya seorang laki-laki jangan disebut suami kalau dia tidak punya istri. Dia dipanggil suami itu karena dia punya istri. Seorang perempuan ya dipanggil istri karena dia punya suami. Seorang anak dia dipanggil anak karena dia punya ayah, ibu, bapak, punya ayah. Nah, orang juga begitu. Itu siapa? Itu orang tua saya. Nah, dia mengatakan itu orang tua saya karena dia yang melahirkan. Ini namanya keniscayaan gitu. Jadi ketika bapak, ibu gitu lah. Jadi menyadari bahwa ya, profesinya adalah sebagai seorang guru, maka guru itu pasti punya murid. Gitu. Kalau ada guru tidak punya murid, itu berarti nanti muridnya bukan guru. Itu. Dan menyampaikan ilmu itu seperti orang melepaskan warisan, tidak diperjualbelikan. Kalau kemudian orang itu niatnya memperjualbelikan ilmu, apalagi kemudian ilmu ini adalah ilmunya Allah, ilmu agama, itu sama dengan menjual agama. Jadi dengan harga yang murah. Dan ya, bisa jadi nanti ya,
apa yang diperoleh dari menjual agama, menjual ilmu itu tidak akan membawa keberkahan. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada yang sampai sekarang masih honorer, tetapi kan nyatanya masih bisa menyekolahkan anak-anaknya, masih bisa mewisuda anak-anaknya di perguruan tinggi, mengantarkan anak-anaknya menjadi sarjana. Gitu. Amin. Jadi yang penting Bapak Ibu, gitu ya, kewajiban kita di dunia ini adalah beraktivitas. Gitu. Jadi kewajiban manusia ini di dunia ini beraktivitas, atau dengan kata lain yaitu berusaha. Adapun hasil nanti yang menentukan Allah gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya dapat sedikit dari ngajar ini, insya Allah nanti Allah akan memberikan penghargaan, mendapatkan balasan, mendapatkan jalannya, harta dan kekayaan dari tempat lain. Jadi selalu ada. Jadi hidup ini ya jangan pesimis, jangan kecil hati. Ya, karena apa? Karena yang merobek mulut kita ini itu bukan Bapak Ibu kita itu. Jadi kita punya mulut ini, siapa yang merobek? Ya, menjadi kemudian bisa terbuka, gitu. Allah, bisa tersenyum, bisa makan. Itu Allah, gitu. Allah. Artinya kemudian karena yang merobek mulut kita ini adalah Allah, maka Allah juga menjamin, gitu. Jadi Allah menjamin, gitu ya. Nah, kalau demikian insya Allah gitu ya, hidup kita akan berkah gitu. Amin. Dengan kata lain bahwa gitu ya, nanti kalau sudah lulus ya PPG ini Amin. Jangan kemudian ya sikap kita itu berubah gitu. Itu. Ini tidak ada SK-nya, saya nggak mau ngerjakan karena nanti tidak bisa dibuat ya untuk tambahan kredit poin gitu. Gitu. Jadi kerjakan saja ya sebagaimana ya sebelum ya kita ini ya, mengikuti PPG gitu. Jadi karena Allah itu akan menghitung keikhlasannya gitu. Dan itu insya Allah gitu ya, kalau demikian insya Allah maka ya semuanya itu akan membawa keberkahan gitu. Jadi kalau saya semangatnya semua lulus gitu ya gitu. Amin. Karena pada prinsipnya begini. Jadi pemerintah itu jadi ingin ya memberikan penghargaan yang setara gitu. Jadi kalau misalnya penegak hukum itu gajinya tinggi, polisi gajinya tinggi, hakim gajinya tinggi gitu. Nah, padahal guru ini adalah ujung tombak dari ya baiknya bangsa ini. Kalau pendidikan hancur, maka kemudian ya bangsa ini juga akan hancur. Tetapi kalau pendidikan ini ya baik gitu, artinya para guru itu adalah orang-orang yang bisa dijadikan sebagai teladan, maka insya Allah nanti generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang baik pula. Amin. Mungkin itu ya terkait dengan tugas-tugas yang sebagaimana yang sudah disepakati ya di dalam PPG ini ya silahkan dikerjakan. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat resume ya dan ya masih belum final atau masih belum puas dengan resumenya itu ya silahkan diperbaiki ya, karena saya insya Allah nanti akan memberikan penilaian yaitu di akhir. Kalau saya memberikan penilaian sekarang, saya tidak bisa merubah gitu. Jadi saya tidak bisa merubah ya, misalnya sekarang saya memberikan penilaian ya 70 gitu. Ternyata Bapak Ibu misalnya ini kok kurang baik, lalu kemudian diperbaiki oleh Bapak Ibu, ya, saya sudah tidak bisa memberikan nilai yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak. Pokoknya nanti saya akan memberikan nilai ya
di hari-hari terakhir semuanya untuk resume itu. Supaya Terima semuanya, kasih Pak. Semoga Bapak sehat panjang umur. Amin. Mungkin ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan ya satu dua gitu ya. Saya mungkin Pak. Ya boleh. Pak Nenda. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan tadi profesi Pak, bahwa ketika guru sebagai profesi, maka dalam segala hal kegiatan itu adanya perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu kan harus adanya dokumen Pak. Nah, tadi kata Bapak tidak akan bukan sesuatu yang baik ketika ada pekerjaan, ada dokumen itu sendiri tapi tanpa ada pekerjaan. Tapi bagaimana kalau sebaliknya gitu? Kalau sebaliknya. Contohnya misalnya ada tukang bangunan gitu Pak. Ketika tukang bangunan itu sendiri apakah sebagai suatu profesi atau bagaimana itu? Ya. Tukang siapa yang kemudian disebut baik. Jadi kalau orang itu membangun rumah gitu. Membangun rumah ya agar supaya rumah itu kemudian tercipta gitu ya, jadi terwujud, jadi sebagaimana yang diimpikan itu kan pasti ya diawali dengan proses pembuatan gambar bukan fondasi dulu gitu. Perencanaan. Itu perencanaan. Itu gambar. Nah, siapa yang menggambar di situ? Arsitek kan gitu. Lalu kemudian ya ketika rumah ini digambar oleh arsitek gitu ya. Oh, ternyata rumahnya besar. Nah, nanti bentangan balok ya seberapa kuatnya ini kemudian harus dikomunikasikan dengan siapa? Dengan insinyur. Pelaksana. Tukang bangunan. Tim pelaksana. Dengan insinyur yang mengerti membuang gambar instruksi. Jadi gini, teknik sipil itu ada arsitektur, ada konstruksi. Itu. Nah, jadi di situ perencanaannya. Baru kemudian tukang itu siapa? Tukang itu yang melaksanakan perencanaan tersebut. Gitu. Nah, Bapak Ibu ini, gitu. Ya, Bapak Ibu ini, gitu ya. Itu ada perencanaan itu yang sudah dibuat namanya kurikulum. Gitu. Baik ya kurikulum nasional, lalu kemudian kurikulum lokal, kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah misalnya. Nah itu tadi jadi seperti ya kalau ibarat bangunan itu yaitu ya, jadi gambar yang sudah dibuat oleh arsitek. Terus kekuatan konstruksi yang sudah dihitung oleh ya, jadi insinyur di bidang konstruksi. Tetapi kemudian tukang, ya, bagaimana kemudian tukang itu, tukang bangunan itu, gitu ya, mengerjakannya. Apa boleh dia melakukan inovasi-inovasi? Boleh, asalkan tidak keluar dari ya, pakem ya, ketentuan dari konstruksi dan arsitek. Nah, Bapak Ibu ya sebagai pemain, gitu, sebagai pemain ya, di dunia pendidikan, Bapak Ibu juga diharapkan ya memiliki kreativitas dan inovasi. Oke, kalau masih sulit ya saya gambar begini. Bapak Ibu tahu orang main sepak bola? Tahu kan? Sepak bola itu ada aturan-aturan nggak? Ada, Pak. Ada. Gitu. Jadi ada yang namanya ya penjaga gawang, ada yang namanya striker, jadi penyerang kanan, penyerang kiri, pemain tengah kan itu kan ada semua itu, ada bagian-bagiannya. Tapi ketika menggiring bola, ya, mereka boleh tidak berinovasi menggiring bola itu ditarik ke belakang, ke depan, ke samping, boleh nggak? Boleh. Nah,
Asalkan jangan terlalu banter, karena kalau terlalu banter nanti offset kan gitu. Offset nanti kan gitu. Nah, Bapak Ibu ya juga begitu. Jadi sudah ada panduannya, sudah ada kurikulumnya gitu ya. Karena itu kemudian dibaca tujuan pendidikan nasional itu apa, tujuan pendidikan SMK itu apa, tujuan pendidikan SMU itu apa, tujuan pendidikan tingkat dasar menengah itu apa, itu ya. Tujuan pendidikan agama itu apa, lalu kemudian materinya yang sudah ditentukan, gitu. Bapak Ibu kemudian ya harus meraciknya, gitu ya. Gitu. Jadi tidak cukup dari satu sumber bacaan. Tetapi kalau kemudian orang ya tiba-tiba bangun rumah gitu ya, jadi karena punya uang ya langsung kemudian digali saja pondasinya. Setelah digali pondasinya, gali misalnya. Lalu kemudian setelah itu kok ternyata ada balok-balok kayu yang besar-besar, sehingga kemudian membuat kusenan untuk pintu rumah itu kemudian besar itu, karena memang punya uang. Nah setelah itu kemudian enggak cocok ini pondasinya kurang kuat. Jadi untuk didirikan bangunan di atasnya yang sebesar ini kan nanti kan bongkar lagi gitu. Nah, itulah yang kemudian disebut ya dengan bahasa lain itu yaitu kerjakan apa yang Bapak Ibu ya tulis sebelumnya. Apa yang ditulis itu? Itu namanya perencanaan. Kerjakan apa yang Bapak Ibu tulis, kemudian tulis apa yang Bapak Ibu kerjakan. Gitu. Jadi kerjakan ya apa yang sudah ditulis itu artinya perencanaan. Jadi perencanaan itu tertulis lalu kemudian dikerjakan. Nah, pekerjaan ini nanti ditulis untuk menjadi laporan. Kerjakan apa yang tertulis dan tulis apa yang sudah dikerjakan. Itu namanya profesional itu. Sehingga kemudian ada rekam jejak gitu. Seperti barangkali masih ada pertanyaan Saya, atau sudah Pak. dirasa Saya, monggo. Saya, Pak. Saya juga. Saya, Pak. Siapa saja monggo gantian. Oh iya, Pak. Saya dulu, Pak. Ya. Monggo Ibu. Mana Ibu Isla, Ibu? Oh iya. Iya saya Bu. Tadi materinya ada Bu Dede. Iya, Pak. Ya, saya. Ilmu kan tadi tidak diperjualbelikan ya Pak ya. Tapi kan kita menuntut ilmu harus dengan biaya kan kita bersekolah Pak. Iya. Tapi ya tadi kan Bapak ilmu itu tidak diperjualbelikan, sedangkan kita menuntut ilmu perlu biaya mungkin Pak. Minta benerannya Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu gitu lah, ketika menuntut ilmu itu sesungguhnya untuk siapa gitu lah. Gini aja. Ilmu itu sesungguhnya adalah untuk dirinya. Gini, karena manusia ini makhluk yang diciptakan Allah dibekali dengan akal pikir gitu. Jadi tidak ada makhluk lain di dunia ini gitu. Jadi sapi, kambing, terenggiling, kucing, kepiting gitu. Jadi tidak satupun mereka itu punya akal yang kemudian bisa berpikir. Itu hanya manusia gitu. Nah, akal melakukan kegiatan yang namanya berpikir itu hasilnya itulah yang disebut dengan ilmu. Itu yang disebut dengan ilmu. Jadi orang mencari ilmu itu sesungguhnya ingin menegaskan jati dirinya sebagai manusia. Jadi ingin menegaskan jati dirinya sebagai manusia. Dengan kata lain demikian. Jadi semakin orang itu jauh dari ilmu, gitu ya. Apalagi kemudian semakin tidak berpikir, semakin otaknya masih ya orisinil. Jadi otaknya masih ya ori, gitu, nggak pernah digunakan untuk berpikir, gitu lah.
maka itu ya nggak ada bedanya dengan binatang gitu. Gitu. Nah, untuk membedakan bahwa kita ini bukan binatang, ya, bukan kambing, bukan terenggiling tadi, bukan kucing, maka kemudian kita harus mencari ilmu. Jadi pada hakikatnya ilmu itu adalah untuk dirinya. Nah, di mana ilmu itu gitu loh ya? Adanya itu ya. Ya kalau misalnya adanya di dekat rumah ya didatangi ya tentu dengan biaya murah. Tetapi kalau ilmu itu adanya di tempat yang jauh, itu ya Bapak Ibu ya datang sendiri dengan biaya, ya, dengan biaya mahal kan gitu, dengan biaya yang mahal gitu. Nah, jadi sejak dulu ya, sejak zaman Rasulullah sampai para sahabat, orang mencari ilmu itu ya pasti butuh bekal gitu. Iya. Tetapi ya tidak sejak dulu orang ngajar itu kemudian ya digaji, tidak. Ya. Coba dibaca bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik gitu ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu juga ya apa namanya ketika dia menjadi mufti dan lain sebagainya, itu semua hartanya itu yang terkumpul dari pemberian orang itu hampir tidak ada yang diwariskan kepada anak-anaknya, itu dikembalikan kepada umat. Jadi artinya begini gitu. Beda ya, jadi beda antaranya. Saya dulu kan mencari ilmu ini kan biayanya mahal. Nah karena itu kemudian gitu. Jadi ilmu ini harus saya jual gitu. Jadi kalau orang itu ya tidak sanggup membayar saya, ya ilmu nggak saya berikan. Ya silahkan saja kalau seperti itu, nggak apa-apa gitu. Tetapi kemudian gitu loh ya. Ketika seperti itu, maka ya, ilmu tersebut harganya sama dengan uang yang diterima. Artinya kemudian manusia yang seperti itu kemudian tidak menjadi tajalli daripada Allah, tidak menjadi teofani dari Allah, tidak menjadi apa namanya tajalli itu, tidak menjadi manifestasi itu. Tidak menjadi perwujudan dari Allah yang Maha Tahu gitu. Dan keberkahan itu tidak dihitung dari berapa uang yang kita peroleh itu. Ini kalau kita kemudian mau berbicara tentang keberkahan gitu. Ya. Tapi kan ada sebuah hadis yang saya ingat artinya aja, bahwa janganlah engkau jual ilmu dengan harga murah gitu. Iya. Itu jadi gimana maksudnya? Iya. Berarti kan kalau misalnya dengan harga mahal diperbolehkan, berarti ada berkah juga gitu maksudnya, atau gimana gitu Pak? Enggak begitu. Jadi dunia ini ya kul mata'ud dunya qalil gitu. Artinya ketika misalnya Bapak Ibu ya dapat mengantarkan seseorang, bisa memperoleh petunjuk, bisa memperoleh hidayah, maka balasannya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa diukur dengan Fortuner, itu tidak bisa diukur dengan Pajero, itu tidak bisa diukur dengan Porsche, itu tidak bisa diukur dengan Peugeot, gitu. Nggak bisa itu. Artinya berapa ratus juta pun yang didapat oleh panjenengan itu ya tetap sedikit gitu. Jadi bahkan di dalam hadis Nabi itu dinyatakan gitu ya. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menimbang-nimbang antara dunia yang kamu inginkan, jadi dengan sayap seekor lalat, itu masih lebih berharga sayap seekor lalat, karena kita tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat, bahkan sayapnya gitu kan, berapapun kekayaan yang kita miliki gitu. Jadi ini persoalan niat, artinya begini gitu. Panjenengan itu niat jual ya, panjenengan niat jual ilmu ya,
Dapat enggak uang? Dapat. Panjenengan tidak niat jual ilmu, dapat enggak? Bisa hidup enggak di dunia ini? Bisa hidup enggak di dunia ini? Bisa kan gitu. Dapat uang dan bisa hidup. Iya, gitu. Itu. Nah itu nanti akan beda gitu. Jadi akan beda gitu. Karena itu kemudian ini berlaku kepada siapa saja gitu. Jadi ada kiai yang ketika ada misalnya ustadz gitu. Ketika misalnya diminta untuk ngaji ya ketika misalnya amplopnya tidak tebal lalu kemudian kan nggak datang gitu. Itu artinya dia sudah menjual ilmu gitu. Gitu. Alhamdulillah ya saya ini hidup gitu. Prinsip saya hidup itu yang penting saya sudah beraktivitas. Tidak dapat di tempat itu pasti Allah akan menghargai. Jadi karena saya lakukan ya dengan tulus, karena saya lakukan karena Allah gitu. Pasti Allah akan menghargai. Nah penghargaan Allah itu pasti nanti ya tidak dapat di tempat itu, maka ya akan ada di tempat yang lain. Jadi rezeki itu tidak bisa diukur secara matematis Bapak, gitu ya. Saya kasih tahu bahwa saya ini dulu ketika SD gitu ya, itu saudara saya 4, laki semua, pada sekolah semua. Bapak saya, ibu saya masih bisa membiayai saya. Ketika sanawiyah saya sudah mondok semua. Saya, adik saya semua mondok, ada di pondok. Itu. Nah ketika waktunya bayar SPP zaman itu, bapak saya itu kadang-kadang masih, gitu ya, apa namanya, kalau orang Jawa itu mengatakan semoyo. Semoyo itu masih menyanggupi bulan depan. Atau misalnya bulan depan nanti, gitu loh, atau nunggu panen. Seperti itu Bapak. Gitu. Saya pada saat itu berpikir, gitu loh, sepertinya orang tua saya ini tidak mampu untuk menyekolahkan saya setinggi-tingginya. Karena apa? Karena ketika di SMP saja, ya di sanawiyah itu, bapak saya masih menyanggupi itu. Dan bahkan ketika ya saya mau kembali ke pondok, itu bapak saya, ibu saya itu sempat mencari hutangan. Jadi untuk ya bekal saya kembali ke pondok. Nah ketika itu saya sudah berpikir orang tua saya ini nggak mungkin menyekolahkan saya sampai aliyah dengan adik-adik saya. Kalau toh misalnya saya harus sampai aliyah gitu loh, mungkin adik saya ya harus istirahat. Atau kalau adik saya yang melanjutkan, saya harus berhenti. Tetapi nyatanya semua kan bisa sekolah. Itu. Ketika semuanya sudah waktunya masuk di perguruan tinggi, ya semua kuliah Bapak. Itu. Nah, setelah semua pada berkeluarga, ya saya punya anak, istri, adik saya juga punya anak, istri, orang tua saya kok enggak tambah kaya gitu. Padahal sudah tidak menguliahkan anaknya. Itu. Dan bahkan sekarang yang ngasih uang saya gitu. Yang ngasih uang ya adik saya itu, orang tua saya itu. Pada kemana itu? Itu. Mestinya kan tambah kaya. Jadi orang tua saya kan mestinya tambah kaya karena sudah tidak bayar SPP untuk anaknya itu. Tapi enggak nyatanya. Itu. Itu rezeki gitu. Itu. Jadi yang penting itu gitu ya, kita ini hidup di dunia ya, itu memiliki ya tekad dan kesanggupan untuk hidup gitu. Yang penting ya berusaha itu. Artinya kemudian apalagi ya di antara panjenengan ini tadi gitu tuh ya. Jadi ada yang masih belum PNS, lalu kemudian bagaimana anak ini nantinya gitu, apa bisa sekolah atau bagaimana. Jangan takut, semua itu gitu tuh. Itu Allah yang nanggung. Anak-anak itu bisa jadi Bapak Ibu itu dipermudah rezekinya itu karena gitu ya. Istri, karena suami, karena anak-anak. Bahkan sampai detik ini pun gitu loh. Kadang-kadang saya begini. Gitu. Jangan-jangan saya ini sesungguhnya orang yang belum cocok kepada Allah gitu. Melihat perilaku saya, melihat angan-angan saya, gitu. Jadi melihat itu. Jangan-jangan saya ini tidak cocok, gitu.
Kalau kemudian Allah itu memberikan fasilitas ini dan itu jangan-jangan itu sesungguhnya adalah istri saya gitu. Itu rezekinya istri saya, itu rezekinya anak saya, sehingga kemudian lewat saya. Jadi saya ini hanya perantara saja gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Ini pengalaman saya kalau mau cerita. Jadi ini bagi pengalaman itu. Ketika saya bangun rumah, setiap saya bangun rumah, adik saya, keluarga saya itu tidak pernah saya perbolehkan berhenti sampai selesai. Oh ini sudah uangnya sedikit, berhenti gitu. Nanti kalau sudah ada uang dilanjutkan. Oh jangan gitu. Karena apa? Karena bisa jadi nanti gitulah ketika kita bangun rumah itu akan selesai karena rezekinya tukang ada di situ. Nah Allah kemudian memberikan sisa dari rezekinya tukang kayu itu kepada kita gitu. Jadi kita memberikan pekerjaan kepada tukang kayu ya sehingga tukang kayu itu ya, bisa bekerja kepada kita dan Allah kemudian memberikan kelancaran. Itu caranya. Insya Allah gitu. Jadi hidup ini gitulah indah. Karena itu ya pepatah Arab mengatakan kun jamilan tarol wujuda jamila. Jadilah saudara yang sebagai orang yang indah gitu. Hatinya indah, perasaannya indah, cara ya, pandangnya indah. Maka kita ini melihat segala sesuatu yang ada ini akan menjadi indah gitu. Jadi matahari ya yang bersinar cerah itu akan terlihat redup. Kenapa? Karena kita sakit mata. Gitu. Coba kalau kita tidak sakit mata, maka matahari itu akan ya terlihat ya, cerah itu. Jadi jangan kemudian ya suasana ya, kehidupan ini diperburuk. Karena apa? Karena kondisi batin kita sendiri yang buruk gitu. Gitu ya. Jadi saya kira itu gitu loh. Insya Allah gitu. Jadi kita hidup ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adapun kemudian ya pemerintah membuat kebijakan, lalu kemudian ya masyarakat kemudian gitu loh, membuat aturan-aturan sosial bahwa guru ini sebagai profesi yang kemudian digaji. Ya alhamdulillah kan itu. Itu adalah berkah itu. Itu adalah berkah. Jadi sekalipun misalnya ya gaji kita tidak sebesar gajinya polisi, tidak sebesar gajinya hakim gitu misalnya. Tidak sebesar gajinya jaksa, tetapi kemudian ya Allah memberikan keberkahan. Jadi ini yang penting. Jadi hidup itu yang penting adalah berkah di dalam kehidupan itu. Mungkin ada yang lain nggak? Atau cukup? Ini terjadi nama begini yang Tinggal 1 menit lagi, Pak. Itu waktunya tinggal 1 menit lagi, Pak. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan tutup. Kalau tidak ada ya kita close gitu, nggih. Saja, Pak. Ya. Ya, close saja, Pak. Jadi kita close gitu ya. Monggo nanti dikerjakan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi gunakan waktu sebagaimana yang sudah ditentukan oleh oleh universitas, oleh prodi gitu ya. Jadi sehingga
Thank you.